Assalamualaikum ada Nadia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu Siang, lagi Bu. di kelas Siang, Bu. pemasaran. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang memahami kepuasan pelanggan. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian kepuasan pelanggan. Kedua, peserta didik akan dapat menerapkan taraf kepuasan pelanggan. Ketiga, peserta didik akan dapat mengidentifikasi konsep kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama ada pengertian kepuasan pelanggan. Ada yang bisa jawab apa itu kepuasan pelanggan? Coba Nadia. Adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya, Bu. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Farah. Perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Ya, benar sekali yang dikatakan Nadia dan Faras. Jadi, kepuasan pelanggan adalah ukuran perasaan yang muncul setelah seorang pelanggan menggunakan produk maupun layanan yang ditawarkan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang diharapkan. Seorang konsumen yang merasa puas cenderung akan menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke taraf kepuasan pelanggan. Ada yang bisa jawab, ada berapa taraf kepuasan pelanggan? Ada 3, Bu. Ya, benar. Taraf kepuasan pelanggan dibagi menjadi 3. Yang pertama, taraf pertama itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan. Taraf kedua memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi. Dan taraf ketiga melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Ada yang bisa memberi contoh salah satu dari taraf kepuasan pelanggan tersebut? Saya, Bu. Ya, Saya mau beri contoh buat taraf pertama. Contohnya kayak pedagang televisi yang nunjukin jenis TV yang kita butuhin, terus merek apa dia kasih tahu, terus ukurannya berapa, terus dicobain dulu kondisinya baik atau enggak, lalu dia kemas. ada yang ingin jawab lagi? Saya, Bu, Iya, Ana. ingin menjawab taraf yang kedua. Contohnya itu seperti penjual motor yang menunjukkan jenis motor yang dibutuhkan konsumen. Ia juga menunjukkan jenis motor apa yang diperlukan. Dijelaskan kelebihannya, kemudian dicoba dan dicek. Lalu ditanyakan cara membawanya apakah akan diantar atau dibawa sendiri. Oke, benar sekali jawaban dari Ica dan Ana. Nah, kalau contoh dari taraf ketiga itu seperti seorang penjual motor, selain seperti yang disebutkan Ana tadi, juga dijelaskan berbagai hal tentang kualitas barang yang dijual dan perbedaan dari masing-masing jenis barang, jenis kemasan, dan setelah barang dikemas, lalu ditanyakan ingin diantar atau dibawa sendiri. Jika dibawa sendiri, diserahkan barang tersebut dan sambil tersenyum serta mengucapkan terima kasih. Sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke konsep kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Nah, di sini ada faktor dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur. Yang pertama itu ada kinerja, kedua ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yang ketiga keandalan, keempat kesesuaian dengan spesifikasi,
kelima daya tahan, keenam serviceability, ketujuh estetika, dan kedelapan kualitas yang dipersepsikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, kalau Iya. tadi kan disebutkan faktor dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur. Kira-kira ada tidak, Bu, faktor untuk mengevaluasi jasa yang bersifat intangible? Oke, Ayu. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya ada. Nah, menurut para Suraman, tahun 1985, konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor, yaitu yang pertama ada bukti langsung, kedua ada keandalan, ketiga daya tanggap, keempat jaminan, dan kelima empati. Jadi, dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu perusahaan tertentu, faktor-faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya, yang sering digunakan konsumen adalah aspek pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, semuanya sudah paham ya. Coba sekarang Ana berikan kesimpulan dari materi hari ini. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan yang diharapkan. Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan pada 3 taraf, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, terus memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi, dan melakukan lebih daripada apa yang diharapkan oleh pelanggan. Oke, kesimpulan yang sangat bagus. Terima kasih, Hana, atas kesimpulannya. Oke, sekarang kita main games dulu ya, anak-anak. Ini kalian sudah tahu kodenya belum? Di Quizizz 611 817. Sudah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Wah, alhamdulillah, bagus-bagus nih anak-anak nilainya. Dan selamat kepada Nadia menduduki peringkat pertama. Kita beri aplaus dulu untuk Nadia. Masih, Bu. Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di classroom. Kalian sudah pada join kan? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu sudah memberikan kolom untuk mengumpulkan tugasnya. Di sini ada lembar tugas dan ada PowerPoint materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.